Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Suci Ramadhani. Di sini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman sekalian bagaimana cara membuat database perpustakaan. Mungkin sebelumnya teman-teman semua sudah mengetahui apa itu database. Jadi langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Baik, langsung saja kita membuka aplikasi Microsoft Access. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan lokasi tempat di mana kita akan menyimpan database yang akan kita buat. Di sini kita simpan pada dokumen kemudian untuk namanya kita ganti menjadi database perpustakaan, database underscore perpustakaan. Contohnya seperti ini. Kemudian kita oke. Dan kita mulai untuk membuat atau merancang beberapa tabel yang akan digunakan untuk membangun sebuah database. Dalam membangun sebuah database, kita membutuhkan beberapa tabel, diantaranya yang pertama ada tabel mahasiswa atau tabel siswa. Kemudian yang kedua ada tabel pegawai. Yang ketiga ada tabel buku. Kemudian tabel keempat ada tabel pinjam. Dan yang terakhir ada tabel kembali atau tabel pengembalian buku. Baik, yang pertama kita akan membuat tabel siswa. Saja create, kemudian tabel design. Untuk tabel mahasiswa di sini ada NIM, kemudian nama, lalu gender atau jenis kelamin, kemudian ada kelas,
dan alamat. Untuk NIM dapat kita jadikan sebagai primary key. Untuk gender ini, tipe datanya kita bisa menggunakan lookup wizard. Kita pilih next. Ini kita tambahkan untuk gendernya pria dan wanita, laki-laki atau perempuan. Dan next dan finish. Untuk tabel pertama kita save. Sini namanya kita beri TB atau tabel underscore siswa. Kita oke. Baik, untuk tabel pertama kita sudah selesai membuat, yaitu tabel mahasiswa. Dan bentuknya seperti ini, tampilannya seperti ini. Ini gendernya sudah bisa kita pilih. Baik, tabel pertama kita sudah selesai. Kemudian kita lanjut pada tabel kedua, yaitu membuat tabel pegawai. Langsung saja kita create dan desain tabel. Untuk tabel pegawai, terdapat beberapa field yang kita gunakan dalam tabel pegawai ini, yaitu yang pertama ada NIP, kemudian nama pegawai, selanjutnya gender, kemudian nomor HP pegawai, kemudian alamat. Untuk nomor HP ini karena dia menggunakan angka, jadi kita menggunakan number untuk tipe datanya. Kemudian NIP ini kita jadikan sebagai primary key. Oke. Tabel kedua, tabel pegawai sudah selesai kita buat dan kita save. Kita save jadi TB pegawai, tabel pegawai. Oke. Dan tabel kedua sudah selesai kita buat. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk tabel pegawai ini kita desain kembali. Untuk gendernya kita menggunakan tipe data lookup wizard. Kemudian next. Ini kita tambahkan pria dan wanita. Kemudian next dan finish. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Tabel kedua sudah selesai. Terus kita lanjut pada tabel ketiga. Tabel ketiga yaitu tabel buku. Seperti biasa,
desain tabel. Baik, untuk field pada tabel ketiga yaitu tabel buku, diantaranya ada kode buku, kemudian ada jenis buku, terus ada pengarang, kemudian penerbit, tahun terbit, singkat saya menjadi THN_penerbit. Dan yang terakhir ada stok buku. Stok. Untuk kode buku ini kita jadikan sebagai primary key. Dan selesai, kemudian kita save. Jadi tabel buku. Kemudian oke. Untuk tampilannya seperti ini. Tabel ketiga, tabel buku sudah selesai kita buat. Kemudian kita lanjut pada tabel keempat, yaitu tabel pinjam. Kita create, kemudian desain tabel. Karena kita akan membuat tabel pinjam, berarti di sini ada kode pinjam, kemudian ada NIM, kemudian NIP, kemudian ada kode buku, selanjutnya ada jumlah, di sini tanggal pinjam dulu, kemudian jumlah. Untuk tanggal pinjam, tipe datanya itu kita pakai date or time. Kemudian jumlah, karena jumlah maka kita menggunakan tipe data number. Dan yang terakhir itu keterangan, tambahkan keterangan. Tabel keempat kita sudah selesai, langsung saja kita save. Tabel pinjam. Kita oke. Di sini kode pinjam kita jadikan sebagai primary key. Oke, langsung saja kita save. Menjadi tabel pinjam. Oke, tabel keempat sudah selesai dan tampilannya mungkin seperti ini. Tabel keempat, tabel pinjam sudah selesai, maka kita lanjut pada tabel yang terakhir, yaitu tabel kembali. Kita desain tabel.
Untuk tabel yang terakhir yaitu tabel kembali, fieldnya itu ada kode kembali, kemudian ada kode pinjam, kemudian ada tanggal kembali, lalu ada jumlah. Jumlah ini berarti menggunakan tipe data number. Kemudian tanggal kembali menggunakan date or time. Kemudian mungkin ada sanksi. Sanksi mungkin untuk bagi siswa yang terlambat mengembalikan buku, itu akan dikenakan sanksi. Kemudian kita tambahkan keterangan. Baik, untuk kode kembali ini kita jadikan sebagai primary key dan kita save menjadi tabel kembali. Dan tampilannya mungkin seperti ini. Baik, untuk semua tabel telah kita buat. Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan relasi. Untuk apa? Agar nantinya tabel-tabel bisa saling bertukar data atau saling mengambil data. Kemudian maka kita masuk pada database tools. Kemudian di sini ada relationship. Kita ambil saja semua tabel. Nah, untuk yang pertama di sini ada pada tabel siswa dan tabel pinjam, ada pada NIM. Kemudian tabel pinjam dan tabel pegawai itu ada pada NIP NIP. Dan kita create. Selanjutnya untuk tabel buku dan tabel kembali. Sorry. Untuk tabel buku dan tabel pinjam, ini ada pada kode buku. Dan create. Kemudian pada tabel pinjam dan tabel kembali itu ada pada kode pinjam. Kemudian create. Nah, kita sudah selesai untuk merelasikan
semua tabel-tabel. Jadi tabel-tabel ini sudah saling merelasi. Baik, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan mengenai pembuatan database perpustakaan ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang sudah menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.